Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Zumratul Hamidah dari SMA Indosmen Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik sebagai petani. Peran pendidik sebagai petani, anak-anak sebagai benih yang disemai dan ditanam oleh petani. Benih akan tumbuh dengan baik melalui perawatan dari petani. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Yang keempat, bermain. Bermain merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga belajar dapat berlangsung dengan menyenangkan. Yang kelima, berpusat pada murid. Berpusat pada murid memiliki maksud guru dan murid berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian, untuk proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menciptakan interaksi yang baik antara guru dan siswa, serta menerapkan pembelajaran berbasis student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini ditujukan agar siswa mendapat pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, membuat kesepakatan dengan kelas. Hal ini ditujukan agar dapat menumbuhkan sikap komitmen pada diri siswa atas aturan yang mereka buat dan sepakati sendiri. Yang ketiga, melakukan dan mengembangkan pendidikan karakter di kelas saat berlangsungnya pembelajaran, seperti sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, bernaral kritis, dan kreatif. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul? Se- Sebelum saya belajar modul ini, saya sebagai guru mata pelajaran merasa kurang bisa membersamai anak dalam mendapatkan pengalaman di sekolah atau dalam mencapai perubahan tingkah laku. Karena keterbatasan pertemuan di kelas dan saya sudah memberikan pendidikan dan pengajaran tanpa memperhatikan kodrat anak. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa sebagai guru, meski pertemuan dengan siswa di kelas terbatas, namun saya berusaha untuk tetap bisa menuntun dan memberikan teladan bagi siswa dalam kegiatan sekolah. Dan saya mulai memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan kodrat anak. Dan hal-hal yang dapat saya laksanakan setelah yang bisa dapat saya terapkan di kelas adalah yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menyenangkan bagi siswa dengan pemilihan pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, audio, ataupun pembelajaran berbasis permainan. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip merdeka belajar, yakni pembelajaran yang berpusat pada murid. Lebih sabar dalam membimbing dan mengenali karakter dan latar belakang anak, keluarga, dan lingkungan.
dengan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan orang tua. Baiklah, demikian tadi kesimpulan dan refleksi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.